Selamat datang di channel Cekidot Bro Ali. Pada video kali ini kami akan membahas tentang Pantai Parangkusumo. Bukan hal baru lagi jika masyarakat Yogyakarta masih meyakini adanya hubungan antara Keraton Yogyakarta dengan Nyi Roro Kidul. Salah satu pantai di Yogyakarta yaitu Pantai Parangkusumo, bahkan disebut sebagai gerbang menuju ke Istana Ratu Pantai Selatan tersebut. Pantai Parangkusumo merupakan salah satu pantai yang dikeramatkan oleh penduduk sekitar kawasan Pantai Parangtritis, Kretek, Bantul, Yogyakarta. Pantai ini dianggap sebagai gerbang utama menuju Keraton Gaib Laut Selatan, yakni sebuah kerajaan Nyi Roro Kidul yang menguasai Laut Selatan. Berbagai acara labuhan bahkan banyak dilakukan di pantai ini, baik dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat maupun dari masyarakat setempat. Ritual labuhan keraton di Pantai Parangkusumo merupakan simbol ikatan dan kekuasaan antara keraton dan penguasa Laut Selatan. Menurut penuturan almarhum R.P. Suraksotarwono, yakni juru kunci sekaligus sesepuh warga Pantai Parangkusumo, labuhan kepada Kanjeng Ratu Kidul merupakan sebuah ritual yang penting bagi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Berdasarkan nasihat dari Ki Juru Mertani, Panembahan Senopati pun bermeditasi di Pantai Parangkusumo, sebuah pantai kecil di pinggiran Laut Selatan. Meditasi tersebut mengakibatkan kekacauan di kerajaan Segara Kidul. Hingga akhirnya Kanjeng Ratu Kidul mendatangi penguasa Mataram tersebut dan mengatakan harapannya telah dikabulkan oleh Sang Maujud Agung. Kemudian perjanjian antara Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Kidul pun dibuat. Hubungan antara Raja-Raja Mataram dan Kanjeng Ratu Kidul telah memperkokoh legitimasi kebudayaan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono. Cerita tersebut hingga sekarang masih dipercayai oleh masyarakat Yogyakarta, sehingga masyarakat masih melakukan ritual di kawasan Cepuri. Tempat tersebut dianggap sebagai lokasi pertemuan Ratu Kidul dengan Panembahan Senopati, sementara di kawasan Pantai Parangkusumo dipercaya sebagai keratonnya Ratu Kidul. Sumber aura mistis. Dalam mitos masyarakat Jawa, Pantai Parangkusumo dianggap sebagai gerbang utama menuju Keraton Gaib Pantai Selatan. Di sana ada sebuah bangunan unik dan keramat yang bernama Cepuri Parangkusumo. Bangunan ini merupakan pagar tembok keliling dengan banyak lubang di tengah dindingnya. Bangunan ini dilengkapi dengan pintu pagar menyerupai jeruji yang terbuat dari bahan kayu. Di dalam Cepuri inilah aura mistis Pantai Parangkusumo berasal, lebih tepatnya karena adanya dua buah batu yang sangat disakralkan. Dua batu mistis tersebut mempunyai keterkaitan dengan mitos pertemuan antara Panembahan Senopati atau calon penguasa kerajaan Mataram dengan penguasa Laut Selatan Kanjeng Ratu Kidul. Dua batu bernama Selo Ageng dan Selo Sengker. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah ke situs tersebut untuk memberikan apresiasi kepada para leluhur. Terkadang mereka melakukan ritual-ritual tertentu yang sifatnya misterius. Dari sinilah kenapa Parangkusumo auranya sangat mistis. Sejarahnya. Dalam sejarahnya Pantai Parangkusumo merupakan tempat bersemedi, upacara, labuhan dan ritual, bahkan hingga saat ini kegiatan upacara keagamaan, ziarah dan ritual masih tetap ada. Upacara yang masih ada hingga saat ini misalnya upacara melasti. Melasti adalah sebuah upacara keagamaan yang dilakukan umat Hindu menjelang Hari Raya Nyepi. Ritual ini bertujuan untuk membersihkan diri dari segala keburukan, agar umat Hindu bisa menyambut Tahun Baru Saka dengan jiwa yang baru. Sedangkan kegiatan ziarah masih sering dilakukan oleh masyarakat pada bulan Suro. Pada tiap malam Jumat Kliwon dengan mengunjungi Cepuri yang dianggap sebagai simbol pintu gerbang menuju Keraton Laut Selatan. Ritual labuhan juga masih sering dilakukan oleh perangkat atau abdi dalam Keraton Yogyakarta pada waktu bulan Ruwah atau bulan sebelum bulan puasa dalam penanggalan lunar Jawa dengan tujuan sebagai ungkapan rasa syukur. Keramat bagi Jogja dan Susana. Pantai Parangtritis selain indah dikenal wisatawan sebagai tempat keramat, tapi sebenarnya anggapan tersebut keliru. Sejatinya Pantai Parangkusumo lah yang dikeramatkan. Tapi saya maklum batas antara Pantai Parangtritis dan Parangkusumo tidak nyata. Dua pantai ini tersambung sebagai hamparan pasir hitam vulkanis yang panjang, tidak ada tebing, batu karang atau tanda alam lain yang memisahkan dua pantai ini. Sejarah dan legenda inilah yang membuat Pantai Parangkusumo menjadi istimewa dan keramat. Upacara labuhan dilakukan di pantai ini secara rutin. Selain itu banyak penghayat kepercayaan kejawen yang menepi serta semedi di bibir pantai ini. Mereka duduk bersila di pinggir pantai atau di dalam kompleks Cepuri, bukan menikmati keindahan alam,
tapi bersemedi dan berdoa. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini agar semakin berkembang.